Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu. Materi kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks ulasan, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagian struktur. Sekarang kita lanjut ke bagian kebahasaan teks ulasan. Baik, kebahasaan teks ulasan berarti ciri kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam teks ulasan. Ada kaidah kebahasaan apa saja sih di dalam teks ulasan itu? Nah, yang pertama, ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini berarti kata hubung yang memberikan penjelasan atau yang menjelaskan sesuatu, atau yang memberikan keterangan, yang menerangkan sesuatu. Gitu. Contoh katanya, ada kata bahwa, ada kata yakni, dan ada kata yaitu. Itu contoh kata yang termasuk ke dalam konjungsi penerang. Yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berarti kata hubung yang berkaitan dengan waktu atau urutan waktu. Temporal. Nah, itu berarti waktu. Ingat ya. Diingat-ingat lagi. Kalau konjungsi temporal berarti berkaitan dengan waktu. Contoh katanya ada kata sejak, ada kata kemudian, dan ada kata akhirnya. Ada 3. Sejak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga ada konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini ada istilah lainnya, yaitu konjungsi kausalitas. Kausalitas berarti sebab akibat. Contoh katanya ada kata karena dan ada kata sebab. Konjungsi penyebab ada 2 contoh. Yang terakhir ada pernyataan saran atau rekomendasi. Contoh katanya ada kata jangan, kata harus, dan hendaknya. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang terdapat di dalam kaidah kebahasaan teks ulasan dari setiap bagiannya. Nah, ini contoh kalimatnya. Contoh kalimat dari konjungsi penerang. Bentar. Novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Di sini kita menemukan kata bahwa. Kata bahwa di sini berarti termasuk ke dalam contoh kata yang bagian konjungsi penerang, gitu ya. Kemudian yang konjungsi temporal, contoh kalimatnya adalah sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meningkatkan ibadah. Di sini kita menemukan kata sejak. Kata sejak ini termasuk ke dalam konjungsi temporal yang berkaitan dengan waktu. Sejak saat itu berarti sesuatu yang sudah lampau atau sudah terjadi, sudah lalu, begitu ya, berkaitan dengan waktu. Kemudian ada konjungsi penyebab atau kausalitas. Nama lainnya kausalitas ya. Contoh kalimatnya, Hasan kembali ke kampung halaman karena merindukan ibunya. Di sini, kalau konjungsi penyebab berarti harus ada alasan, harus ada sebab akibat. Mengapa Hasan kembali ke kampung halaman? Karena dia itu merindukan ibunya. Jadi, memberikan alasan untuk pertanyaan, begitu. Bisa menggunakan kata karena, bisa menggunakan kata sebab. Kemudian kemudian pernyataan saran atau rekomendasi. Karena struktur dari teks ulasan itu terdapat bagian rekomendasi ya di bagian terakhir, tentu saja pasti ada kaidah kebahasaan yang menunjukkan pernyataan saran atau rekomendasinya. Contoh kalimatnya yaitu kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini keberadaan Tuhan. Nah, di sini kita menemukan kata harus. Kata harus di sini berarti salah satu contoh kata yang termasuk ke dalam pernyataan saran atau rekomendasi. Gitu. Nah, minggu kemarin atau di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk mengerjakan tugas di bagian A dan B ini ya, kolom yang ini, tabel yang ini maksudnya. Kalian itu harus memasangkan kolom bagian kiri dengan kolom bagian kanan. Jadi, kalian cari
Kata sebab ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan apa? Kata hendaknya ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan apa? Begitu seterusnya sampai nomor yang kelima ini. Supaya mudah, Ibu kan kemarin sudah memberikan gambarnya. Dan di pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah memberikan penjelasannya. Nah, kalian cari saja di gambar yang ini supaya mudah. Tadi soalnya adalah kata sebab. Kata sebab ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan apa sih? Nah, kita cari di sini kata sebab. Nah, ini. Kata sebab termasuk ke dalam konjungsi penyebab. Nah, kita cari di sini apakah ada konjungsi penyebab? Tidak ada, adanya kausalitas. Sama saja, penyebab dan kausalitas itu sama. Nama lainnya itu kausalitas ya, konjungsi penyebab itu. Berarti jawabannya adalah B, konjungsi kausalitas. Nomor 1, B, konjungsi kausalitas. Yang kedua, hendaknya. Kita cari lagi di sini. Hendaknya itu termasuk ke dalam pernyataan saran atau rekomendasi. Kita cari lagi di sini jawabannya yang mana. Nah, hendaknya itu yang A, rekomendasi. Yang ketiga, semenjak, termasuk ke dalam konjungsi temporal. Semenjak dengan sejak itu sama ya. Semenjak, sejak. Nah, yang ini. Sejak, kemudian, akhirnya. Konjungsi temporal. Kemudian ada kata kemudian, kata depan penanda keterangan waktu. Nah, seperti Ibu tadi menggunakan kata kemudian di awal kalimat. Karena kata kemudian itu adalah kata depan yang menandakan keterangan waktu. Jadi setelah satu hal dihubungkan dengan kata kemudian setelah itu ada kalimat lagi. Gitu. Dan yang terakhir kata yaitu termasuk ke dalam konjungsi penerang. Kita lihat lagi di sini. Nah, kata yaitu konjungsi penerang. Nah, mudah kan? Jadi kalian harus cukup teliti ya ketika Ibu menjelaskan materi atau memberikan materinya gitu. Ini Ibu sudah memberikan tugas yang cukup mudah ya. Dan ada satu lagi tugas dari Ibu kemarin itu yang ini ya, contoh kalimat dari teks ulasan yang menggunakan kata-kata berikut. Nah, kata-kata ini harus kalian cari di sebuah teks ulasan, ada di kalimat apa. Kalian boleh melihat di teks ulasan yang sudah ada, bisa juga kalian membuat kalimatnya sendiri. Itu lebih bagus. Ini contohnya. Akhirnya Malin Kundang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Ini berarti ada kata akhirnya. Kemudian ada kata bahwa. Ibunya mengatakan bahwa Malin Kundang adalah anaknya. Hendaknya kalian membaca novel ini, karena di novel ini kita bisa belajar menghormati orang tua. Kemudian ada lalu. Malin Kundang berbicara kasar, lalu mengusir ibunya yang sudah tua. Nah, di sini ada kata lalu. Yang terakhir, ibunya mengutuk Malin Kundang karena merasa sakit hati. Itu adalah contoh kalimatnya. Kalian bisa menemukan contoh-contoh kalimat itu di teks ulasan yang sudah ada, ataupun kalian bisa membuat sendiri kalimatnya. Gitu. Karena waktunya terbatas, Ibu hanya akan menjelaskan bagian kebahasaan. Jadi, di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari bagian terakhir di bab teks ulasan ini, yaitu langkah-langkah menyusun teks ulasan. Kita akan membuat teks ulasan berdasarkan langkah-langkahnya. Materi kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.